miliar saja. Lalu kalau kita tadi bicaranya adalah hari ini temanya dapat cuan dari fintech. Dapat cuannya bagaimana caranya tuh, Mas? Saya langsung saja pertanyaannya dapat cuan. Iya. Ya, aku dapat cuan dari fintech itu sebenarnya. Dari pihak ada dua berarti pihaknya, ada peminjam dan ada lendernya, ada peminjamnya. Apa yang memberikan dana itu sama-sama diuntungkan kan, bisa sama-sama mendapatkan cuan kan? Iya. Baik, jadi kita akan fokus ke peer-to-peer lending lah ya. Bagaimana caranya berpikir dalam dua sisi, apakah bahwa adanya dengan teknologi peer-to-peer lending ini dimungkinkan untuk kita mendapatkan sebuah keuntungan dari sana, gitu ya. Jadi tentunya pertama kita harus tahu bahwa cuan itu, untung itu kadang-kadang tidak selalu dalam bentuk uang secara langsung. Kalau misalnya dari sudut pandang si borrower gitu ya, borrower ini kan adalah orang yang minjam uang. Kalau orang pinjam uang itu kan tentunya dia harus bayar bunga gitu ya. Dan tentunya kita pasti akui bahwa orang yang meminjam melalui peer-to-peer lending tidak akan mungkin bisa lebih rendah bunganya daripada bank. Kenapa? Ya kan nggak mungkin kalau misalnya suruh saingan sama bank, ini industri satu abad bos. Suruh lawan sama industri yang baru kemarin sore itu tumbuh, tentunya kan tidak mungkin dengan disaingkan dengan yang namanya biaya. Yang kita tahu lah, kalau misalnya ada suatu barang baru diproduksi, dibandingkan barang itu sudah produksi ke 50 kali, tentu biaya produksi yang ke 50 kali itu akan turun. Kenapa? Karena sudah menjadi efisien, penggunaan tenaga kerjanya sudah dapat diatur dengan lebih baik gitu ya. Tapi kalau kita mau beli barang yang pre-release kemarin, harganya mau seperti barang yang sudah diproduksi 50 kali, itu sih kayaknya ngaco gitu cara berpikirnya. Nah, jadi yang pasti akan diunggulkan dengan adanya fintech ini, dengan adanya peer-to-peer lending ini dari sudut pandang borrower, itu bukan dari sudut pandang bunga, tapi dari sudut pandang kecepatan. Dan pertanyaannya gini, kamu berapa lama diurus sama bank? 2 minggu Pak. Lah kalau ini tinggal tojos thread ya kan, langsung setuju enggak, langsung dapat duitnya. Berarti kan ini memberikan suatu cash flow yang cepat untuk kita bisa entry. Berarti keuntungannya adalah bukan dari segi bunga, kalau hitung bunga tentu akan kalah, tapi dari segi kecepatan. Jangan lupa loh, dalam bisnis itu yang dibutuhkan kadang-kadang bukan masalah besar kecil biaya, tapi masalah kecepatan. Biayanya sih murah, tapi baru terproses 2 tahun kemudian. Itu udah kencang step duluan kan. Jadi tentunya kita tidak bisa melihat sana. Nah, tapi dari sudut pandang lender, kita harus tahu bahwa apa yang membedakan bisnis dari peer-to-peer lending dengan bisnis bank. Bank itu adalah pemain tengah, di mana mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menjadikan uang-uang masyarakat ini sebagai tabungan mereka. Maka secara otomatis akan ada di kolom liabilities atau hutang. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai orang yang meminjam, maka yang meminjam kepada bank itu ya si orang yang menabung di bank nggak mau peduli, mau banknya gagal bayar, si yang minjam itu gagal bayar, mau terpelanting ke laut mana nggak peduli, meninggal dunia pun mana urus, yang penting tolong balikin duit saya karena saya nabung. Berarti dalam sisi perbankan sebenarnya ada pemain tengah yang akhirnya harus diuntungkan lebih karena apa? Menjaga risiko di kiri dan kanan. Nah, dalam efek peer-to-peer lending ini kan memangkas distribusi, sehingga dapat kita katakan akan langsung bertemu antara borrower dan lender. Dengan mereka bertemu secara langsung, maka secara otomatis akan terjadi suatu efisiensi kan. Berarti lender akan mendapatkan bunga ataupun imbal lebih tinggi dibandingkan dia pergi ke bank untuk menabung. Trade-off-nya apa Ryan? Hidup itu pasti trade-off ya. Jadi nggak mungkin hidup itu tidak semuanya plus tanpa ada negatif. Negatifnya apa? Ya risikonya pasti lebih. Kenapa? Karena kan tidak ada si perbankan itu sendiri. Kalau perbankan itu kan yang dijaga adalah bank yang tidak boleh kolaps. Yang harus dijaga capital adequacy ratio-nya, net interest margin-nya, loan to deposit ratio-nya, non-performing loan-nya. Ini kan harus dijaga oleh pihak bank. Kalau kagak langsung disemprit sama Bank Indonesia. Nah, sedangkan kalau dari peer-to-peer lending itu kan ini sebagai suatu marketplace, sebagai penyedia untuk meracingkannya, untuk bisa menampilkan. Silakan kalau ada yang mau danai, silakan kalau ada yang mau pinjam. Ini adalah sebagai portalnya. Jadi keuntungannya dari dua belah pihak. Kalau borrower itu dari segi speed dan juga tentunya keluasan ya. Kita bisa minta, Pak, saya nggak ada buku tabungan dan rekening koran serta laporan keuangan yang audited. Oh iya, nggak apa-apa, kamu catat saja secara sederhana bagaimana laporan kamu. Itu diterima oleh peer-to-peer lending. Sedangkan kalau ke bank kan nggak bisa, Pak, saya ini nggak punya
laporan keuangan. Oh ya udah sorry, jadi kan nggak bisa kan, jadi begitu tuh kalau banget. Nah, kalau peer to peer dari sudut pandang lendernya adalah tentunya karena dia bisa bertemu langsung dengan orang yang dipinjamkan, mendapatkan bunga lebih tinggi. Trade off-nya apa? Trade off-nya adalah risikonya naik. Kenapa? Karena langsung bertemu. Tidak secara langsung dimitigasi, ditanggung jawab 100%, kan ibaratnya seperti itu, ditanggung jawab 100% oleh pemain tengahnya, yaitu si industri bank sendiri. Beda case by case-nya. Kira-kira seperti itu kalau dari saya. Nah, kalau kita bicara cuan kan apa sih, orang bayangannya kan keuntungannya berbentuk uang. Kalau uangnya berlipat ganda, bagi borrower maupun lender, berarti ini apa sih? Kalau kayaknya kelihatan di lender ya, kelihatannya lebih kuatnya ya. Oke. Iya, jadi kalau kita selalu berbicara mengenai uang, maka akan sangat sulit ya. Saya tadi sempat bilang bahwa kalau saya pribadi gitu ditanya, Ryan kamu pilih uang 10.000 apa 100 rupiah? Saya nggak akan langsung jawab 10.000. Saya akan tanya, saya dapat 10.000 itu berapa kali? 1 kali seumur hidup. Oke. 100 tiap detik. Saya akan pilih yang tiap detik 100. Kenapa? Karena saya mendapatkan benefit dari sudut pandang durasi. Nah, kalau kita itu hanya depends kepada nominal, maka kita akan selalu sudut pandangnya ya nggak akan pernah bisa luas. Kita akan selalu materialistis ya, boleh dibilang. Jadi saya harus memberikan pesan bahwa dalam kehidupan kita harus bisa memperhitungkan bukan hanya dari segi aspek uang maka saya cuan. Contohnya, yang namanya investasi ataupun bisnis itu kan kadang-kadang nggak selalu menang di depan, dan biasanya bisnis yang menang di depan itu ujungnya justru nggak lebih happy ending daripada yang menangnya di belakang. Makanya dalam bisnis itu kan adanya namanya you win and I win kan, bukan I win and you win. Oleh karena itu kita harus memastikan you win dulu, maka kita bisa I win. Bagaimana cara bisa you win ya? Misal dari sudut pandang borrower, oke lah saya bayar bunga lebih tinggi, tapi saya bisa dapat uang lebih cepat. Tapi kalau saya minjam dengan disiplin 10 kali, maka saya bisa nego dengan pinjaman. Kenapa? Kan tak kenal maka tak sayang. Nah, hal seperti inilah yang kita harus bisa kita pikirkan dalam bentuk strategi dan taktis. Bukan dengan uang yang ada di depan, ya udah saya mau cari yang bunganya paling kecil. Tapi kalau saya mau minjamin orang dengan bunga yang kecil juga nggak terkumpul-kumpul, akhirnya kan juga jadi lama. Sedangkan saya butuh uangnya cepat. Maka aspek waktu, aspek kelonggaran, aspek uang yaitu baru bisa kita hitung jadi satu, tidak menggunakan satu parameter bahwa kalau dapat uang banyak saya lebih untung. Nggak bisa seperti itu selalu, Mas.